Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Lisna Oktaviani. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dengan NIM 204820111127. Pada kali ini saya akan membahas formulasi emulgel ekstrak bawang putih atau Allium sativum. Definisi emulgel itu sendiri, emulgel adalah emulsi tipe minyak dalam air, oil in water, atau air dalam minyak, water in oil, yang dicampur dengan basis gel. Emulgel dapat digunakan sebagai pembawa obat hidrofobik. Fase minyak di dalam emulgel menyebabkan emulgel lebih unggul dibandingkan sediaan gel sendiri, yakni obat akan melekat cukup lama di kulit dan memiliki daya sebar yang baik, mudah dioleskan, serta memberikan rasa nyaman pada kulit. Lalu, emulgel memiliki sifat yang menguntungkan, seperti yang pertama, iksotropik, tidak mengandung lemak, mudah penyebarannya, mudah dihilangkan, dapat melembabkan, dan tidak lengket, serta stabil dalam waktu yang lama, ramah lingkungan, transparan, penampilan yang menyenangkan. Lalu, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bawang putih lokal atau Allium sativum, alkohol 96%, hidropropil metil selulosa, parafin cair, twin 80, span 80, propylenglikol, metil paraben, aqua destilasi, toluen, dan asam klorida encer. Lalu pada pembuatan emulgel, terdapat formula emulgel ekstrak rimpang lengkuas dengan bahan HPMC dengan konsentrasi 2,50, parafin cair dengan konsentrasi 5,00, twin 80 dengan konsentrasi 1,08, span 80 dengan konsentrasi 0,42, propilen glikol dengan konsentrasi 10,00, metil paraben dengan konsentrasi 0,03, propil paraben dengan konsentrasi 0,01, dan aqua destilasi dengan konsentrasi 100,00. Selanjutnya dilakukan pembuatan basis emulgel, yaitu mencampurkan span 80 dan parafin cair pada suhu 70 derajat Celcius agar terbentuk fase minyak, twin 80, dan sebagian air dicampurkan pada suhu 70 derajat Celcius agar terbentuk fase air. Fase minyak ditambahkan ke fase air pada suhu 70 derajat Celcius sambil terus diaduk dengan pengaduk hingga terbentuk emulsi. Kemudian, membuat gel dengan cara HPMC didispersikan sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius dan digerus sampai terbentuk basis gel. Metil paraben dan propil paraben dilarutkan di dalam propilen glikol, lalu dicampurkan dengan gel. Selanjutnya, dilakukan pembuatan basis emulgel dengan cara mencampurkan emulsi dan gel dengan homogenizer pada kecepatan 700 rpm selama 45 menit, sampai terbentuk emulgel. Setelah itu, dilakukan pembuatan emulgel ekstrak bawang putih dengan menimbang ekstrak bawang putih sebanyak 25%, dimasukkan ke dalam lumpang, lalu digerus. Kemudian ditambahkan basis emulgel yang telah terbentuk sedikit demi sedikit, kemudian digerus hingga homogen, kemudian disimpan dalam wadah emulgel. Uji sifat fisik emulgel. Yang pertama, pemeriksaan organoleptis. Pengamatan organoleptis meliputi bentuk, bau, dan warna, dilakukan setiap minggu selama 6 minggu pada suhu kamar. Yang kedua, pemeriksaan homogenitas. Emulgel ditimbang 0,1 gram, kemudian dioleskan secara merata dan tipis pada kaca transparan. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butir-butir kasar. Lalu pemeriksaan stabilitas terhadap suhu. Yang pertama, uji stabilitas pada suhu dingin 5 derajat Celcius. Emulgel ditimbang 5 gram dan dimasukkan ke dalam wadah emulgel. Kemudian diletakkan dalam lemari es dengan suhu 5 derajat Celcius dan dibiarkan selama 24 jam.
Setelah itu, keluarkan dan diamati ada atau tidak terjadi pemisahan. Lalu yang kedua, ada uji stabilitas pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Emulgel ditimbang 5 gram dan dimasukkan ke dalam wadah emulgel, kemudian ditimbang selama 24 jam pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Setelah itu diamati ada atau tidak terjadinya pemisahan. Penetapan pH. Sejumlah 0,5 gram emulgel diencerkan dengan 5 miliaquades, kemudian dicek pH-nya dengan menggunakan pH universal. Lalu yang kedua ada uji daya sebar. Sejumlah 0,5 gram emulgel diletakkan di atas kaca bulat berskala dan ditutup dengan kaca bulat lainnya. Kemudian didiamkan selama 1 menit. Setelah itu ditambah dengan pemberat 150 gram, kemudian dicatat diameter penyebarannya tiap interval waktu 1 menit. Lalu uji daya lekat. Sebanyak 0,25 gram emulgel diletakkan di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Kemudian objek gelas lainnya diletakkan di atas. Objek gelas kemudian dipasang pada alat uji dan diberi beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian dilepas dengan beban seberat 80 gram, dicatat waktunya hingga kedua gelas objek tersebut terlepas. Lalu, penentuan tipe emulsi. Sediaan diteteskan pada kaca objek, lalu diteteskan larutan ethylene blue, ditutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop. Apabila zat warna tersebar merata pada sediaan, maka tipe emulsi M per A, tapi jika zat warna tidak tersebar merata, maka tipe emulsi A per M. Viskositas. Pengukuran viskositas yaitu dengan viskometer rheostis tabular sebanyak 15 mili emulgel dimasukkan ke dalam wadah silinder. Kemudian viskositasnya diukur dengan viskometer rheostis tabular yang dilengkapi dengan spindle 25 mm concentric cylinders dengan kecepatan 10 rpm. Hasil uji sifat fisik emulgel. Hasil uji sifat fisik sediaan emulgel ekstrak rimpang lengkuas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berdasarkan pengamatan organoleptis pada sediaan emulgel. Diperoleh bentuk sediaan yaitu berupa semi-solid, kemudian bau khas ekstrak bawang putih dan warna coklat tua. Selama penyimpanan 6 minggu dengan suhu kamar, sediaan emulgel ekstrak bawang putih tidak mengalami perubahan bentuk, bau maupun warna yang terlihat pada gambar. Hasil ini membuktikan bahwa sediaan emulgel ekstrak bawang putih dapat mempertahankan kestabilannya dan dapat menjaga senyawa aktif yang berada di dalam emulgel tersebut. Jadi ini adalah gambar hasil uji sifat fisik emulgel dengan jenis uji organoleptis, homogenitas, stabilitas terhadap suhu, pH, daya sebar, daya lekat, tipe emulsi, viskositas, dan tipe air. Lalu hasil uji viskositas. Dari uji viskositas diperoleh pada 20,0 rpm viskositas emulgel sebesar 2,63 PAS, dipilih viskositas pada 20,0 rpm dikarenakan nilai viskositas pada rpm tersebut dengan 3 replikasi menunjukkan nilai standar deviasi yang paling kecil. Dibandingkan dengan rpm lainnya, nilai viskositas yang kecil juga akan memudahkan ketika dioleskan dan disebarkan di kulit. Data viskositas tersebut juga menunjukkan grafik yang memiliki tipe aliran non-Newtonian, kemudian dilakukan perhitungan rekreasi linier antara shear stress X per shear stress Y dan log shear stress X PS log shear stress Y. Kemudian pada persamaan log shear stress X PS log shear stress Y, dari ketiga replikasi diperoleh hasil R square yang paling mendekati dengan 1. Sehingga tipe alir sediaan emulgel yaitu tipe non-Newtonian pseudoplastis terlihat pada gambar. Umumnya sediaan semi-solid memiliki sifat alir non-Newtonian dan sediaan farmasi berbasis polimer. Seperti halnya sediaan emulgel ini menunjukkan aliran pseudoplastis. Jadi ini adalah diagram hasil uji emulgel ekstrak bawang putih. Lalu standarisasi parameter non-spesifik. Kadar ekstrak bawang putih yang diperoleh adalah sebesar 1,4%, menunjukkan bahwa kadar air ekstrak bawang putih tersebut sesuai dengan persyaratan dari Farmakope Herbal Indonesia dapat yaitu kurang dari 10%. Kadar air akan berpengaruh pada zat aktif yang tersari.
Rendahnya kadar air menunjukkan bahwa ekstrak tersebut tidak mudah ditumbuhi kapang atau jamur sehingga kualitas ekstrak akan terjamin dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Lalu ini adalah hasil standarisasi parameter non-spesifik dengan jenis uji, penetapan susu pengeringan, kadar air, kadar abu total serbuk, kadar abu total ekstrak, kadar abu tidak larut dalam serbuk, kadar abu tidak larut asam ekstrak, dan bobot jenis ekstrak. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.